Selamat pagi, Prof. Sven dan Pak Robert. Berikut saya presentasikan jawaban saya untuk ujian Information System Project and Change Management. Untuk studi kasus yang pertama, Ocean Link Nusantara, berikut adalah diagram jaringan kerjanya atau network diagramnya yang terdiri mulai dari fase A sampai dengan fase P. Dan berikut adalah project charternya, di mana untuk project title-nya adalah pengembangan platform Sihab Connect version 2.0 dengan start date-nya itu di Agustus 2025 dengan project duration-nya adalah sekitar 63 hari. Background-nya adalah Ocean Link Nusantara bertujuan meningkatkan konektivitas dan logistik antara pelabuhan kecil di kawasan Indonesia Timur melalui platform digital berbasis mobile dan web bernama Sihab Connect version 2.0. Proyek ini menggunakan pendekatan Agile Software Development Lifecycle atau SDLC. Untuk objektifnya adalah mengembangkan platform mobile dan web dengan fitur lengkap untuk kebutuhan pelabuhan kecil secara real time, lalu menerapkan Agile SDLC untuk fleksibilitas pengembangan, mengoptimalkan integrasi front end dan back end, lalu meningkatkan efisiensi operasional logistik, mempercepat pertukaran informasi antar pelabuhan. Scope of project-nya adalah requirement analysis, validasi kebutuhan stakeholder, desain logical system, database UI UX, pengembangan front end, mobile dan web, dan back end API. Untuk deliverables-nya dari project ini adalah dokumen kebutuhan dan spesifikasi fungsional dan non-fungsional, desain sistem lengkap, aplikasi mobile dan web yang terintegrasi, sama proses testing yang QA sesuai dengan standar. Sistem deploy dan dioperasikan di environment production, API integrasi, dan dashboard monitoring untuk management. Timeline-nya sesuai dengan yang digambarkan sebelumnya, dan untuk budget estimation-nya itu termasuk dengan biaya kontingensi adalah 10%, sekitar 430 juta. Dan risk mitigation-nya adalah inkonsistensi data dan error saat integrasi antara front end dan back end itu sangat tinggi. Lalu melakukan code review dan pair programming untuk minimalkan kesalahan dan membuat dokumentasi API. Keamanan dan data selama pengujian dan implement itu termasuk risiko tinggi. Mitigasinya adalah melakukan enkripsi data dan menggunakan environment yang terisolasi. Successful kriterianya ada semua fitur yang termasuk dalam scope proyek ini berhasil diselesaikan, proyek berhasil tepat waktu, tidak ada bug kritikal pada saat go live, hasil testing memenuhi standar kualitas keamanan dan terjamin setelah deployment. Lalu survei kepuasan meningkatkan tingkat kepuasan minimal 80% setelah UAT dan pelatihan. Untuk soal nomor 2, waktu ekspektasi expected time untuk setiap aktivitas dan produksi dan estimasi jalur kritis, total waktu pengerjaan proyek, slack time, dan tiap non kritis. Berikut adalah tabelnya dan perhitungan critical path dan estimasi waktunya adalah jalur 2 itu merupakan critical path yaitu dari aktivitas A ke C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, dan P dengan total durasi proyek adalah 62,5 hari. Dampak keterlambatan ini terhadap jalur kritis proyeknya itu tetap di H, karena jalur kritisnya itu ada di H dengan keterlambatan 3 hari, sehingga waktu penyelesaian totalnya menjadi 65,5 hari. Strategi mitigasi risiko keterlambatannya menambah jumlah sumber daya pada aktivitas A untuk mempercepat pengerjaan, menggunakan teknik fast tracking, monitoring progress, menyiapkan buffer waktu. Untuk studi kasus 2, kuliner Nusantara, yaitu permasalahannya yang saya ambil adalah belum ada integrasi layanan yang lancar antara cloud, sensor IoT, dan big data dengan mobile apps-nya. Saat ini proses integrasinya masih dilakukan dengan sistem manual sehingga terjadi selisih data transaksi dari sistem manual ini. Alasan pemilihan masalah ini adalah integrasi yang baik antar komponen teknologi adalah salah satu faktor kesuksesan bisnis berbasis digital untuk kuliner yaitu kuliner Nusantara ini. Kegagalan integrasi menyebabkan tidak efisienan data, selisih data dan kesalahan transaksi yang berpotensi menghambat operasional perusahaan dan kepuasan pelanggannya. Menyebabkan efisiensi karena di proses manual itu memakan waktu dan rentan error, selisih data antar inventory, pemesanan dan pengelolaan menjadi data itu tidak akurat dan keandalan sistemnya itu menjadi tidak baik dan menghambat pengambilan keputusan. Kondisi pesanan yang tidak sesuai, kualitas makanan yang tidak stabil, keterlambatan pengiriman berdampak pada pengalaman pelanggan. Lalu dengan mengandalkan sistem manual akan menghambat ekspansi perusahaan di mana perusahaan tidak akan mampu menangani penambahan outlet baru dan mitra rekanan.
Urgensi dari permasalahan ini adalah keluhan pelanggan yang banyak dan terus-menerus dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Terus dengan terjadinya selisih data transaksi mengakibatkan kerugian finansial, lalu ke kondisi kelebihan stok, kekurangan stok, dan pengiriman yang tidak stabil akan berpengaruh pada operasional perusahaan. Rencana ekspansi dan integrasi API dengan mitra perbankan akan sulit direalisasikan dengan sistem yang eh, tanpa sistem yang terintegrasi dan bekerja dengan baik. Komponen dalam prinsip manajemen proyeknya itu ada stakeholder, di mana stakeholdernya itu pemangku kepentingan menjenguk Pak Prayogonya sebagai pemilik manajemen kuliner Nusantara, lalu tim IT operasional UMKM yang terafiliasi, marketplace, bank, dan fintech. Untuk timnya beranggotakan developer mobile, cloud engineer, IoT specialist, data analyst, dan perwakilan pengguna dari tim operasional. Lalu di development of trust life cycle-nya, pengembangan ini memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kendala teknis yang muncul, mengembangkan solusi secara bertahap, mendapatkan umpan balik secara cepat, dan perbaikan sistem. Planningnya, perencanaan dalam Agile merupakan proses yang berkelanjutan. Perencanaan detail sprint untuk rencana jangka pendek 2 sampai 4 minggu berdasarkan kondisi dan kapasitas tim akan direview di akhir sprint. Project work-nya diisi implementasi, pengujian, integrasi sistem. Lalu delivery-nya dengan sistem ini mendapatkan solusi yang berfungsi untuk memberikan nilai bisnis, mendukung integrasi real-time, mengurangi selisih data transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kualitas layanan. Measurement-nya, pengukuran kinerja proyek dan efektivitas deliverable yang dihasilkan seperti penurunan selisih data transaksi, inventory, peningkatan efisiensi, gitu ya, dan evaluasi manfaat dari segi strategi digital dan sosial media yang baru serta proses transaksi berkurang dan akurasi data meningkat akan meningkatkan kepuasan pengguna. Uncertainty-nya untuk menghadapi ketidakpastian teknologi dan bisnis yang adaptif, maka pengembangan aplikasi dan sinkronisasi data itu harus dikembangkan dan metode agile yaitu menyediakan framework untuk mengelola risiko dan berbahan melalui sprint planning dari stand up dan flexibility. Yang ketiga, penerapan metode Scrum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Scrum adalah framework agile yang digunakan untuk mengelola proyek kompleks serta interaktif, tujuan untuk menghasilkan nilai bisnis secara cepat melalui kolaborasi tim. Pembentukan Scrum Team itu lintas departemen dan fungsi yang terdiri dari product owner, bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola backlog-nya, menentukan prioritas untuk item backlog-nya, lalu menyelesaikan masalah selisih data itu. Scrum Master untuk melatih tim, product owner, dan perusahaan tentang Scrum. Development Team terdiri dari back-end dan cloud engineer untuk membangun API yang integrasi dengan cloud, IoT, data spesialis untuk mengelola aliran data dari sensor IoT-nya, data engineer-nya membangun pipeline-nya ke sistem big data, dan mobile developer-nya untuk mengintegrasikan mobile apps-nya. Artifacts-nya, product backlog-nya itu tipe mereka akan membuat daftar terperinci dari semua perbaikan dan fitur yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu sprint backlog-nya kumpulan item dari produk backlog yang dipilih untuk diselesaikan dalam satu sprint. Increment-nya pekerjaan yang telah diselesaikan di akhir sprint menghasilkan increment yang berfungsi yang dapat digunakan seperti model integrasi data otomatis, API, dan dashboard big datanya. Untuk event sprint, siklus kerja berulang dan berdurasi waktu antara 2 sampai 4 minggu yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah increment. Lalu sprint planning adalah perencanaan dalam sprint. Daily Scrum-nya itu daily stand-up meeting untuk memonitor progres. Sprint review-nya adalah setelah sprint selesai, hasil kerjanya akan direview, akan ditinjau oleh stakeholder dan mendapatkan feedback. Sprint retrospektifnya, tim memprediksikan proses kerja sprint untuk memperbaiki kolaborasi dan efektivitas pengembangan. Manfaat yang diperoleh dalam penerapan metode Scrum ini, Scrum memungkinkan tim merespon perubahan kebutuhan integrasi dan perbaikan masa secara iteratif. Dengan daily meeting dan sprint review, semua pihak memperoleh informasi real time, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Scrum mendorong kolaborasi lintas fungsi yang cepat dengan pengujian rutin di setiap akhir sprint dan mendapatkan feedback dapat mendeteksi potensi kesalahan dengan lebih cepat. Keterlibatan stakeholder pada sprint review, solusi yang dikembangkan lebih cepat mendapat persetujuan dan diterima. Pengembangan incremental dan improvement berkelanjutan membuat sistem integrasi lebih stabil. Yang keempat, penerapan metode Kanban untuk menyelesaikan permasalahan ini, visualisasi alur kerja dengan menggunakan Kanban board, memetakan seluruh proses integrasi, lalu membatasi jumlah tugas yang sedang dikerjakan, sehingga menghindari overload tim, memastikan aliran kerjanya workflow efektif, dan pengukuran dan perbaikan berkelanjutan metode memungkinkan pemantauan matriks
Lalu analisa manfaat dengan penerapan metode Kanban ini, semua anggota tim dan stakeholder dapat memantau status proyek integrasi secara real time dengan fokus pada tugas yang berjalan, ada yang terjadi teratur, integrasi menjadi lebih cepat. Dengan membatasi work in progress, tim dapat fokus untuk menyelesaikan tugas tersebut, dapat segera mengidentifikasi dan memperbaiki bottleneck-nya, lalu tim dapat menyelesaikan prioritas pekerjaan dengan pengendalian kerja otomatis, potensi selisih data karena proses manual dapat dikurangi. Analisa perubahan yang dilakukan dengan penerapan metode Kanban ini, tim dan manajemen terbiasa berbagi proses dan masalah secara transparan, pergeseran budaya kerja, dan memulai pekerjaan sebaik mungkin menjadi menyelesaikan masalah yang sudah dimulai. Memberikan pelatihan tentang cara kerja metode Kanban, tim harus beradaptasi dengan bekerja secara kolaborasi, membangun sistem monitoring, peran manajer, menghilangkan dan menghambatan, memastikan memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Strategi untuk pengaplikasian manajemen perubahannya adalah melibatkan seluruh tim dan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan, menjalankan meeting reguler dan update progress, memberikan workshop dan monitoring dan mentoring secara reguler dalam penerapan metode ini, menerapkan self review untuk meningkatkan proses, melakukan evaluasi dan menyesuaikan proses secara berkala untuk memastikan metode Kanban ini tetap efektif. Sehingga kesimpulannya adalah metode Agile dengan framework Scrum dan Kanban ini cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang integrasi sistem di kuliner Nusantara karena dapat menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dari proyek yang dinamis. Metode Agile memastikan fitur prioritas dapat dikerjakan diselesaikan lebih dahulu. Dengan adanya transparansi dan melibatkan semua stakeholder, solusi yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan. Dan metode Agile memastikan kegagalan dapat dideteksi lebih awal untuk biaya dan perbaikan menjadi jauh lebih rendah. Demikian Pak Sven dan Pak Robert. Terima kasih.